Oke, gue akan berikan giveaway buat kalian semua, buat para subscriber gue atau kalian yang belum subscribe, gue akan berikan voucher GoPay sebesar 100.000. Sebelum itu gue mau buat konten dulu, setelah itu gue akan kasih tahu ke lo caranya seperti apa. Cara buat mendapatkan giveaway 100.000 voucher GoPay adalah kalian tinggal subscribe channel Denkus Channel, tombol merah di bawah ini tinggal diklik, di subscribe, dan berikan like video ini. Yang kedua adalah kalian tinggal follow Instagramnya Denny Kustaman yang ada di bawah ini, dan kalian tinggal berikan komentar tentang masukan untuk channel Denkus Channel ini. Nah, masukan terbaik akan diberikan voucher GoPay sebesar 100.000. Waktunya diberikan waktu sampai dengan hari Minggu. Jadi Minggu sore akan kita umumkan di Instagramnya Denny_Kustaman. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Oke, kali ini gue mau bahas tentang MC atau Master Ceremony, tips and trick dan caranya jadi MC kayak gimana. Karena buat gue dunia per-MC-an, dunia per-MC-an, pokoknya dunia itu gue rasa kayaknya banyak juga ya orang yang jadi MC, atau bahkan kalian yang pengen jadi MC, seperti apa sih tekniknya, caranya. Nah, di sini gue langsung undang teman gue, dia adalah seorang MC expert, kalau gue itu Sekar. Ya, habis itu di sini kontroversi ekspor ya. Ahli dibilang MC nih. Oke, Kar, thank you banget lu udah datang ke sini. Gue pengen ngebahas tentang MC. Secara lu seorang MC ya, bawa acara event maupun acara formal dan non formal lah ya. Lu udah biasa bawa acara seperti itu. Gue pengen nanya nih, pertanyaan pertama gue beda sama yang vlog pertama ya. Kalau vlog pertama pertanyaan random. Lu bisa cek juga video sebelumnya, itu seru juga obrolannya tentang cinta ya, cinta-cintaan ya. Sekarang serius dikit Ya, tentang pekerjaan lo. Nah, Sekar ini adalah seorang MC. Dia lu dari tahun berapa sih, Kak? 2009-2010 lah ya. Udah lama lah ya, berarti kalau 2009 10 tahunan ya, 11 tahunan lah ya. Oke, pertanyaan pertama gua, Kak. Kenapa lo jadi MC? Alasannya? Awalnya sih nggak ada alasan ya, sebenarnya itu kecemplung nggak sengaja, karena sebenarnya sebelah rumah gue itu kebetulan studio. Oke. Ya kan? Dan gue kan anaknya ceriwis kalau di sana, ya kan? Karena memang studio apa nih? Studio band. Oke. Ya. Iya. Karena memang gue kalau di sekolah kan ya, kalian teman-teman sekolahku pasti pernah membuliku. Bahan bulian, jadi gitu ya? Iya, jadi gue tuh lebih sering malah main di luar, dalam artian di luar konteks sekolah ya, pulang sekolah gue lebih ke studio kayak gitu. Suatu ketika singkat cerita ada acara lah di studio itu, ya kan? Waktu itu acara brand rokok ya. Sensor ya? Ya, sensor. Nah, di studio itu, dan gue disuruh datang, cuk, yang rapi ada gini, pokoknya disitulah pokoknya. Gue berani karena mungkin yang nonton juga teman-teman juga yang suka nongkrong di situ. Dan memang waktu itu butuh ada MC-nya. MC-nya betul banget. Tapi yang pastinya selain itu sih gue mau membuktikan pada teman-teman gue yang membuli gue di sekolah. Iya. Bentar. Memang lu ngerasa dibully dulu zaman SMA? SMP, SMA merasa banget. Gitu ya? Iya. Alasannya apa sih mereka ngebully lu? Gue sih nggak ngerti ya. Mungkin waktu itu juga masih pikirannya anak-anak, mungkin ada yang namanya ego, yang dalam artian ngelihatnya langsung nggak suka. Lu suka gitu nggak? Iya. Ya kan, lihat orang tiba-tiba nggak suka. Kan dulu kan gitu kan zaman-zaman sekolah kan. Dulu mungkin zaman-zaman sekolah ada geng-gengan, lu nggak masuk geng dia. Nah, embur, benar banget ya kan. Dulu zaman geng-gengan, dan gue emang nggak terlalu bergaul juga kan. Dan dari situ lah alasannya mereka ngebully lo. Betul, ngebully, gak ditemenin, yang katanya gue hitam, dekil gitu kan, ya kan. Jadi nggak usah ditemenin kayak gitu-gitu, dan gue sendiri terus. Dan itu lu bertahun-tahun ngerasa Iya, sampai gue lulus SMA. Dari SMP? Dari SMP. Dan teman gue yang mungkin bertahan saat SMA sampai sekarang yang baik-baik aja itu pakai jari paling 3-4 orang. Iya, jadi sahabat lu. Iya, yang ibarat kata dulu juga nggak mungkin lah gue sampai nggak temenan banget gitu kan. Adalah 1-2 orang, dan sampai detik ini ya yang mungkin masih gue fine aja gitu kan.
ya mereka. Kalau Oke. sisanya sih gue lebih kayak yang udahlah cukup. Ada sedikit kayak trauma ya, kayak gitu, Oke. kayak gitulah intinya kayak gitu. Oke, Jadi oke. memulai dunia MC ini Jadi mungkin lu ada sedikit pembuktian bahwa selama ini lu teman-teman lu sering bully lu. menganggap remeh, Betul. ya kan? Kesempatannya pada studio itu. Iya. Lu MC awal pertama. awal pertama. Lu coba tuh ya. Betul banget. Oke. Jadi memang pada saat itu ibaratnya ya gue pengen nunjukin nih bahwa gue juga bisa, walaupun gue di sekolah digituin, tapi di luar juga gue masih bisa untuk nunjukin ke orang-orang bahwa ini loh gue gitu. Iya, oke. Oh, awal mulanya lu MC-in di studio itu untuk acara band-band. Ya. Dan itu teman-teman lu, masih lingkungan teman-teman teman gue. lu. Oke. Jadi gue seru-seruan aja. Oke, dari situ lu ngerasa suka tuh sama dunia MC. Iya, gue ngerasa ada yang beda dalam artian gini, respon. Oke. Jadi saat gue ngomong apa, tepuk tangan semua, ya kan selama ini kan gak dianggap tuh, ya kan. Bertahun-tahun deh. Ya, gue mau ngomong apa kayak gue dianggap sama Oh, orang-orang malah bully ya kan malah ngebully. Tapi di Oke, sini oke. gue merasa mereka tuh yang nanggepin gue yang ih happy ya kayak gini Iya, tuh iya, gitu. asik gitu ya. Asik ya, gue ngomong ada yang dengerin, Oke. ada yang merhatiin juga, Iya. jadi ya nyaman dan seneng aja kayak Oke. gitu, kayak main bareng-bareng tapi gue bisa dapat sesuatu gitu kan. Oke. Emang dalam waktu Iya. itu gue belum dapat fee atau gimana, Oke, gue cuma secara dapat materi lu belum dapat lah waktu nasi itu. kotak wah. Oh, lu kasih bayaran dengan nasi kotak ya? Nasi kotak. Gitu gua ya? Nggak dibayar tuh ngerti, pertama kali itu ya? dibayar. Oke. Satu sisi lu waktu itu pengen belajar juga kali Iya. ya? Pengen nyoba ya? Sebenarnya sih satu sisi karena kaget, gue baru pertama kali ngomong di depan banyak orang ya kan, dan emang benar-benar mereka tuh cuma ngandelin karena gue tuh cerewet gitu Oke, kan, iya, gitu iya. sih. Itulah orang-orang, lu aja deh Kar. Nah Jadi MC, kayak gitu ya? benar. Oke. Lu dede katanya gitu kan. Bingung lagi siapa lagi yang kan yang bawel di sini lu doang katanya. Iya, iya. Ya sudah, Dan baik. kebetulan dapat aplaus dari Iya, banyak orang yang jadi seru ya. benar. Oke. Terus lanjut setelah dari situ awal karir lu gimana tuh? Apakah dari situ mulai dilirik? Dari situ, Lo- nah si brand rokok ini mulai dulu kan zaman-zamannya masih ini kan studio banyak tuh di Bogor Iya, macam-macam iya, ya kan. benar-benar. Akhirnya adalah judulnya Ghost to Studio, tapi depannya nama brand rokok yang gak usah disebutin. Oke. Ghost to Studio. Akhirnya gue dari situ gue mulai. Lalu itu ngomong. di dapet channel itu pasti kan dari channel tuh atau lu ngelamar atau gimana? Enggak, Awalnya? dapat dari channel yang om yang punya studio ini yang Oh, ngasih oke. yang ngasih gue pertama kali nge-MC, MC. ya kan? Ah, bener-bener. Terus kan ada orang orang itu mungkin dari ngeliat nih orang bisa nih. Nah, Lu direferensiin, nah, dikasih tahu nih. Betul. Lu ambil lah. Ambil. Oke. Iseng-iseng lah lumayan kan, zaman dulu mah istilahnya dapat uang 50-100 ribu tuh happy banget ya. Bener. Karena kan belum kerja Iya. ya kan. Jadi senang aja ya kan. Sekolah dapat jajan lebih, gak ganggu jam sekolah ya kan. Iya, iya. Dan itu mikirnya sambil main. Gitu ya. Iya kan, sambil jalan-jalan mikirnya Iya. gitu. Mungkin lu satu sisi ngerasa ini gua ngomong-ngomong aja nih, itu dapet duit asik juga nih. Nah Kayak itu, gitu ya. udah gitu gue jalan-jalan kan. Sementara kan gue anaknya yang jarang kemana-mana. Oh itu maksudnya jalan-jalan dia tour? Jadi ke studio-studio Bogor. Oh, oke, Kan iya, kalau iya. umuran anak sekolah kan Iya sih. keluar dari lingkungan dia rumah asik udah ya. seneng Benar, banget. iya Ya, kayak iya gitu sih gue mikirnya. Oke, awalnya kayak gitu ya. Oh. Terus gini Kak, lu perusahaan-perusahaan kalau gue lihat kayaknya kan banyak tuh dari foto-foto Instagram lu kayaknya banyak tuh apa namanya nge-MC di outdoor maupun indoor. Lu ada pengalaman nggak sih lu dalam nge-MC mungkin apa namanya pengalaman buruk kayak gitu? Apakah lu pernah salah menyampaikan materi? Apakah mungkin lu ditegur sama pihak klien atau seperti apa? Pengalaman buruk lah. Sebenarnya kalau Pernah dibilang buruk sih enggak ya. Oh, oke. Paling yang kadang kendala suka salah itu salah nyebut nama. Begitu. Repot Gitu ya kan. Oh, jadi nge-MC kalau lu kadang suka tuh ya? Iya suka, Oke. tiba-tiba ribet kan Tulisannya juga, nah. benar. Udah Tulisannya. gitu, misalnya Jabatan. nah briefing, Oke. gue belum tahu nih jabatan ini siapa orangnya yang mana ya Oke, kan. Gue oke. ngelirik kanan, taunya orang muncul dari kiri. Oh, salah ya. Iya, iya. Itu orangnya bukan di sana. Iya, Karena iya. kan nggak tahu, gue Betul nggak ya. nyebutin kan. Bener, bener. Secara Atau lu nggak kenal enggak. baru ngeliat, Iya. lupa lagi. Nah, sama orangnya. Oke, oke. kadang gue emang nggak tahu orangnya. Terus Oke. gue harus nyebutin yang ada di cue card gue kan. Oke. Gue madep kanan, orangnya muncul dari kiri. Oh iya baik, iya bapak, terima kasih. Gua ngomong. Iya, iya, iya. Ya kan, paling Oke. kayak gitu sih Oke. pengalaman gue. Oke. Tapi kalau misalnya satu sisi hal paling seru dalam selama nge-MC itu apa sih? Kalau seorang MC itu biasanya pengalaman lu
Nah, kalau gue itu paling seneng banget kalau udah kondisinya rame. Oke. Semakin rame, semakin banyak yang nonton gue, semakin semangat dan gak ingat waktu. Oke. Kayak gitu. Iya. Tapi semakin dikit, semakin melempem dan ngeluh kayaknya. Dikit amat sih, ngantuk gitu. Ngantuk wah, kata gue gitu. Yang nontonnya segitu doang, astaga gitu kan. Cuma kan tetap harus profesional, jadi harus ceria gitu kan. Oke. Tapi dalam artian, kapan nih ramenya? Iya, Itu iya. doang sih. Oke, tapi gini, kalau gue lihat, gue mau nanya, kira-kira pada saat lu pertama kali nge-MC tadi lu bilang di studio itu, terus akhirnya lu direferensiin ke salah satu produk rokok, akhirnya Iya. lu di situ dapat nge-MC itu ya, Nge-MC. kayak gitu. Nah itu apa namanya? Banyak sih job-job itu, apakah lu sempat lama apa cepat dari situ tuh? Orang Nah. banyak lihat terus lu ditawarin. Karena MC itu jatuhnya kayak freelance ya. Oke. Dan hitungannya juga kalau yang taraf gue ya, makanya dibilang expert, gak expert banget karena ada juga yang MC yang tiap hari tuh Iya, ada job. Kalau gue begitu kan ya? mungkin masih yang bolong-bolong. Oke. Jadi waktu awal-awal itu gue mungkin balik lagi hoki ya. Setelah job di studio, tetangga gue ternyata dia punya event susu, brand susu. Oke. Keliling 40 sekolah se-Jakarta. Gitu. Gue masih ingat banget tuh gajinya 125.000. Gitu ya. Iya, Iya. gue baru lulus banget sekolah waktu Oke. itu. Ah. Jadi dulu tuh kalau waktu zaman studio, gue banyak kayak band-band indie. Lulus sekolah SMA kuliah nih lulus. SMA. Masih banget ya. Jadi waktu sekolah itu kebanyakan gue nge-MC-nya tuh yang musik-musik indie, tau kan, yang metal-metalan Iya, ya kan. iya. Anak studio kan gitu-gitu Betul, kan. betul. Terus yang Oh lu ngadepin tuh ya? Iya, Orang-orang yang gue ngadepin yang begitu, gue udah Iya. ngerasain gitu kan. Oke. Jadi pas gue lulus SMA itu ada yang nawarin, mungkin ngeliat gue biasa nge-MC, dan karena mungkin budgetnya 125.000 ya Wak, Oke. gitu kan. Ya kan. Jadi ya itu Dan dari itu tetap situ lo ambil ya? tetap gue ambil Oke. karena kan gue merasa seneng. jam terbang juga Iya, kali jam ya. terbang juga, senang. Dan happy aja untuk ngejalanin pekerjaan seperti ini sampai detik ini kayak Oke. gitu. Iya. Terus kalau menurut lo ketika lo kayaknya mulai banyak nih yang pakai jasa gua untuk MC di perusahaan, entah itu acara apapun, entah musik atau apapun, lo ngerasa kayaknya gua harus meningkatkan skill gua deh. Apa yang lo lakuin? Lo ngerasain gitu apa lo ngalir aja? Gue ngerasain itu karena setiap acara itu emang beda-beda konsepnya, Oke. beda-beda cara pembawaannya. Ngerasa banget. Kadang gue sharing sama teman-teman MC juga. Itu yang lo lakuin. Iya, yang mungkin udah senior, yang expert Oke. lah, yang bisa dibilang expert. Gue lebih kayak nanya, Teteh, kalau kayak gini tuh acaranya kayak gimana ya? Atau kakak games apa aja yang cocok untuk acara ini kayak gitu kan? Oke. Gue lebih nyari tahu juga karena kan waktu zamannya gue dulu itu kan belum ada kayak sekarang kan udah ada YouTube ya, Oke. tinggal lihat gitu kan. Betul. Gue kadang ada Dulu masih kurang ya Nah, untuk lihat referensi lo benar ya. banget. Nah, kalau dulu ada namanya sekarang tuh MC TNG, dia lumayan terkenal Di Bogor. di Bogor. Oke. Dan dia udah wah kemana-mana deh, MC Mehong wah, Teteh. Nah, dulu tuh kadang gue seneng kalau ngeliat dia perform. Oke. Misalnya dia lagi update di mana di BTM yang dekat misalnya gitu. Gue lari ke mall itu, gue liatin Oh, aja oke. kayak gitu. Paling gue sekedar lihat, ya mungkin dari situlah ilmu-ilmu yang mungkin bisa gue ambil gitu kan. Kalau mungkin kalau dalam ucapan doang, teori doang, misalnya ngasih tahu deh kayak gini, mungkin kan kita nggak kebayang. Betul. Tapi saat dia lagi perform, Iya. kita kan lebih kebayang kan, oh kayak gini, Iya, iya. oh seperti ini. Openingnya seperti apa, Nah, pembawaan materi sampai dengan closing. Nah, Oke. acara susu itu kebetulan ada TNG itu. Oke. Nah, waktu Iya. itu gue ditandemin pas gue lihat, oh openingnya teriaknya seperti ini ya, Oke. pelafalannya seperti ini ya, Oke. kayak gitu. Oh oke, karena gue benar-benar tuh bukan yang dari sekolah broadcasting lah, Oke. sekolah MC lah, yang Iya. benar-benar tahu yang namanya pelafalan, nada, intonasi. Enggak, gue Itu benar-benar bener-bener otodidak di lapangan jalan ya? sendiri, Oke. kayak gitu. Dan gue nggak Oke. pernah siaran juga, gue memang pure MC. MC ya. Oke. Jadi lu benar-benar belajar langsung terjun langsung di lapangan tanpa lu secara disiplin ilmu, lu nggak sekolah di Teori, broadcasting, ya, nggak kayak gitu, belajar nggak ada. teori itu nggak ada ya? Nggak ada. Langsung praktek Langsung ya? praktek. Oke. Selain itu apa yang lu lakuin? Atau hanya itu aja yang itu sehingga lu merasa ilmu lu bertambah dalam MC ke Ya, depannya? paling gue sharing sih sama yang lebih Sharing, senior ya. Karena itu penting banget ngaruh ya? banget Iya. karena kan pengalaman mereka istilahnya gini, gue mungkin masih roadshow tentang yang seperti itu aja konsepnya. Oke. Ya kan,
tiba-tiba gue dikasih gathering Oke. atau gue dikasih meeting yang lebih serius, gue belum pernah ngalamin, gue nanya ke siapa kalau nggak ke senior? Betul. Ya kan, yang sudah mengalami lebih dulu kan. Betul. Kayak gitu. Dan ilmu itu ya didapetin sama yang sudah pernah mengalami gitu. Iya, iya. Kalau gue lihat berarti lu orangnya ini juga sih, maksudnya open mind juga, lu terbuka, lu nerima masukan. Iya. Kan ada orang juga yang menurut gue gini keren kok, gue suka aja kayak gini. Belum tentu menurut orang kan enak pembawaannya kan. Iya. Iya sih. Jadi Kayak gitu sih. kalau gue dari mulai segi dulu tuh gue nggak style kayak gitu kan. Terus Oke. ada namanya Kak Bais, dia coba deh lu pakainya lebih kayak gini, rambut lebih kayak gini, jangan warnanya ini. Jadi kayak nggak gitu. hanya dari cara kita ngomong aja Betul, ya, tapi dari packaging penampilan, kita, penampilan kita pun itu ngaruh lah ya. Bener banget. Oke, oke. Sharing, akhirnya sekarang banyak banget teman-teman yang lebih dekat lagi dan di situ masih bisa sharing lagi yang lain-lainnya. Karena banyak banget MC itu dari mulai kita harus nyiapin gamesnya, terus pakaiannya seperti apa. Karena kadang ada yang klien yang request sesuai dengan konsepnya pakaian, kayak gitu Oke. kan. Jadi benar-benar sharing itu menurut aku sih penting banget, apalagi sama yang sudah berpengalaman. Oke, jadi kalau misalnya ada klien mau pakai jasa lo untuk MC dalam sebuah acara, gue pikir dari sampai dengan apa namanya, ketika lo perform itu, lo pikir sendiri dong di situ. Maksud gue kayak misalnya, oh nanti pakai busana bajunya yang kayak gini ya, mereka tetap ngasih ini nggak sih guidance untuk ini bajunya dress code-nya kayak gini, atau lo ini sendiri? Nah, tergantung. Ah. Kadang kalau misalnya mereka bilang, misalnya lebih sering kan gue acaranya lebih ke rokok ya. Oke. Misalnya, sekarang sporty ya, Oke. kayak gitu. Oke. Warnanya ini, mereka Oke. paling ngasih kayak, ngasih taunya kayak gitu. Betul. Tapi kadang ada yang kayak terkonsep. Hmm. Sekarang hari ini kita bawain konsepnya Super Mario, kamu jadi putrinya. Oke. Nah, gue cari browsing tuh kostum. Oke. Nah, kayak gitu Ada sih. juga kayak gitu ya? Ada. Oke, oke. Ada juga yang sudah siap mungkin kaosnya atau bajunya. Jadi ukuran kamu apa? Kayak gitu kan. S misalnya. Jadi langsung nanti mereka siapin, tinggal gue siapin bawahannya. Oke, oke, oke. Wah, menarik banget nih. Terus kayak gini, Kar. Apa namanya? Itu kan tadi apa namanya? Lo kasih info untuk cara apa namanya? Meningkatkan skill lo dalam MC. Cara-caranya yaitu lo sharing sama senior-senior lo kan ya, sama senior-senior. Kira-kira apa yang perlu di-upgrade dalam diri lo sehingga lo bisa menjadi lebih baik dalam membawakan sebuah acara. Terus pertanyaan selanjutnya dari gue, lo kan tadi sempat cerita masalah bully kayak gitu kan, dan lo tadi bilang ke gue lo agak males banyak bergaul, ikut geng dan sebagainya dari SMP. Lo merasa sampai dengan SMA lo dibully kayak gitu. Apakah, pertanyaan gue, apakah lo sebenarnya orangnya pendiam, tapi satu sisi tadi lo bilang lo agak ceriwis, lo suka ngomong-ngomong kayak gitu. Nah sebenarnya basically lo tuh sebenarnya pendiam atau lo suka berinteraksi sih? Gue tuh senang berinteraksi, cuman gue kalau udah ada yang mungkin menolak gue akan mundur. Oke. Kayak Nah gitu. sekarang kalau kayak gitu kok bisa gitu loh? Sementara lo MC itu kan Menggait banyak orang. betul. Jadi kalau menurut gue interaksi Apa kaitannya dengan pembuktian? ya, gue Satu sisi gimana tuh? Jadi gue Bisa cerita? membuktikan sama teman-teman gue yang mungkin menolak gue, Oke. ya kan, Nah. bahwa sebenarnya gue tuh bisa seperti ini gitu loh, Ah. seseru ini, seasik ini. Cuman Oke. kalian tidak pernah mau mencoba untuk mendekati gue sama sekali. Oke. Mereka kalian sudah menjudge gue dari awal Oke. kayak gitu. Ah. Gue sih lebih kayak gitu karena gue lebih yang karena anaknya cuek ya, balik lagi kan. Gue tuh cuek banget, jadi yang ya udah kalau nggak mau temenan sama gue ya udah. Oke. Gitu, gue cuma temenan sama yang mau temenan sama gue. Iya. Simpel kan? Iya, iya. Bener nggak? Oke. Kayak gitu aja. Terus kalau misalnya ada orang pendiam, Hmm. ya kan? Tapi satu sisi, gue suka nih dunia MC, kayak gitu. Itu tips dari lu apa sih? Hai bangun sayang. Dunia ini indah. Coba dulu deh. Gini simpel. Take action ya? Lu teriak, ya kan? Ada yang lihat gak? Kalau ada yang lihat, lu udah diperhatikan. Silakan mencoba dunia MC. Oke. Ya kan? Yang penting take action dulu ya, coba Betul. dulu ya. Take action dulu yang paling utama. Seperti halnya lu pernah nyoba di studio itu, Iya. akhirnya lu ketagihan. kali. Benar banget. Kayak gitu. Jadi istilahnya bully itu jangan jadi menyudutkan kalian seumur hidup, tapi jadikan
motivasi bahwa kalian bisa lebih daripada mereka yang membuli. Luar biasa. Terus pertanyaan gue relate dari pertanyaan sebelumnya. Kalau misalnya ketika lo nge-MC, ini bicara di awal-awal ya. Mungkin kalau sekarang lo udah banyak yang muji lah. Kalau bicara awal-awal, ada nggak sih orang-orang yang bikin lo drop, bikin lo down? Ah, lo MC lo nggak asik tuh. Oh, Itu ada pernah nggak lo punya kejadian kayak gitu? dunia MC ini kadang-kadang suka Ada ya? agak menyeramkan, Wak. Kadang ada aja yang kayak gitu. Ada ya? Enggak dikit, karena ya Dikit. namanya tetaplah setiap pekerjaan itu pasti ada bagian-bagiannya tersendiri kan, pasti ada ya. Kalau di kantor itu yang mungkin kasarnya suka. penjilat, bener nggak? Muka dua, sama dunia MC ya kan? Oh iya. Sama, Situlah ya. iya. Iya. Dan itu kan bukan hal yang menyenangkan, bener nggak? Iya. Dan kayaknya itu udah mainstream sih. Iya, udah kayaknya biasa, udah hal di yang semua bidang lumrah, ada iya. kayak gitu ya. Dan di MC Tapi kan lu ada. menanggulanginya gimana? Cuek aja? Iya, Iya. cuek, Nggak ngaruh karena menurut gue gini, dia nggak ngasih gue job atau makan, ya sudah. Iya. Gue pun kerja dengan usaha gue sendiri. Tapi lu Terus- kalau suka ngebaliknya apa? Iya ya. Tadi gue kayaknya kurang asik ya. Apa lu gitu nggak? Oh, kalau- Sementara sebenarnya hasilnya lu bawain acara sebenarnya bagus. Cuman ini orang Biasanya rese gue aja. nanya. Nah, oke. Ke yang lain juga. Iya, ke yang lain. Jadi gini, misalnya gue nge-MC di satu acara, gue Oke. nanya sama LO namanya biasanya. Apa itu? Dia tuh lebih kayak LO apa sih, Wak? Di Iya, iya. DO, pokoknya yang backup Iya, iya. MC lah ya, di Iya, DO iya. ya. Oke. LO itu biasanya ngedampingin kan. Nah, jadi misalnya cue card apa, habis acara ini apa, Oke. habis ini apa, segmennya apa, selanjutnya ya kan. Gue nanya, Oke. misalnya, Om gimana tadi? Gitu. Oke. Kurang semangat gak ya? Kadang dia bilang kurang kan, kurang ini, kurang itu. Oke. Kadang kalau misalnya Tapi udah bagus positif kok, itu tim gitu lu lah ya. ya? Oke. Lebih kayak gitu. Lebih gue juga nanya, takutnya gue kurang semangat atau gimana kan gak enak juga kan. Oke, Kurang oke. klien pun kurang puas. Iya. Jadi gue selalu bertanya, kurang apa Om? Oh iya, pembawaannya kurang gini, atau kan jangan nyebutin bahasa ini ya, kayak Oke, gitu. oke. Pengkoreksian itu ya penting menurut gue Iya, saat iya. event kayak Oke, gitu. oke. Jadi lu ngerasa cuek aja kalau misalnya ada teman lu yang Oh, cuek ngomong banget gue. asbun nggak jelas. Iya, cuek Menurut banget. Menurut gue, tim gue udah Gue sharing. malah makin hasilnya jadi bagus. anaknya. Iya. Semakin kalian memanas-manasi, semakin gue bikin panas ya. Iya. Kayak Oke, gitu. oke. Terus gini kan, apa namanya? Kalau dunia MC udah puluhan tahun, 10 sampai 11 tahun lah ya di dunia itu, dan apa namanya? Jadi tipsnya mungkin buat temen-temen yang pengen nyoba jadi MC, atau bahkan kadang gini, kita nggak usah bicara MC ke yang profesional jadi MC lah ya, bawain acara apa, kita bicara di lingkungan rumah deh. Kadang kan kita suka nggak tahu nih, tiba-tiba ada yang mungkin berita duka, meninggal, terus misalnya selamatan, itu hal-hal sederhana nih. Atau misalnya acara RT kalian di rumah, ada acara Karang Taruna, kumpul bareng, tiba-tiba momennya yang agak sedikit serius, pembukaan kita ditunjuk, sambutan. Ya. Nah itu apa namanya? Tipsnya gimana? Ada tips nggak sih dari lo? Kalau menurut gue sih jangan dadakan banget ya yang Gitu pertama. ya? Ya prepare-nya tuh lebih kayak gini. Kalau lu nggak kata-katanya agak susah lu ingat, Iya, better dicatat. Karena gue belajarnya gitu. gitu ya. Ya, gua catat sampai detail di kertas dan gua akan omongin itu nanti gitu loh. Oke. Jadi itu lebih aman banget gitu kan. Paling kalau tambahan-tambahan kan yang penting intinya sudah ada tercatat. Tinggal kita improvisasi Nah, aja ya. betul. Oke. Itu jadi, sih. Jadi role play itu penting juga Benar. ya. Lu sering ngelakuin juga mungkin di depan kaca. Iya. Lu ngomong gitu. Itu salah satu trik juga ya. Iya, kalau gue sih Tips ya? untuk di depan kaca mungkin karena gue anaknya udah kepedean banget ya. jadi jarang, banyak sih yang Jarang kayak gitu ya? ya. Banyak Iya, sih iya. yang gitu, itu Karena bagus ada juga banget. sih kayak gitu Iya, kan? bagus banget. Tapi karena gue anaknya kepedean, Iya, iya. gue lebih Jadi kayak lebih kayak lebih ke action materinya aja langsung. aja. Dan Ah. kalau materi memang kalau gue itu nyaranin banget karena gue Oke. pernah kasusnya kayak gitu. Ah. Dalam artian ini acara formal dan Oke. gue gak pernah nih bawain formal Oke, gitu kan. oke. Daripada gue salah nyebut Iya, ya itu kan. maksudnya kalau formal kayak kementerian kali ya. Ya kayak gitu. Gitu ya? Jadi awal mulanya dari mulai pembukaan, selamat siang, assalamualaikum, itu benar-benar gua detail, Oke. gua catat. Karena apa? Ya namanya acara kayak gitu kan, Iya. kalau salah dikit fatal ya, takutnya nyebutnya apa sensitif atau gimana. Lebih baik gue catat, dan itu benar-benar efektif banget buat kalian yang benar-benar mau di depan umum gitu loh.
minimal kalian tahu ngomong gitu. Kalau menurut gue ya, menurut Iya. gue. Oke, ini banyak banget ilmu menarik pembahasannya dan gue dapet penjelasan, tambah ilmu juga gue ngobrolin masalah MC. Karena MC ini secara tidak langsung kadang kita dituntut ya, mau nggak mau ada suatu momen kita mau nggak mau ngomong di depan umum, entah itu dalam lingkungan masyarakat atau di lingkungan kerja, kayak gitu, rapat atau apa. Terus pertanyaan selanjutnya nih, gua kan kepo nih Instagram lo, ya kan? Gua lihat-lihat kayaknya sekarang nih di luar MC lu jadi influencer deh. Secara follower Instagram lu kan banyak nih ya. Nah ini gue cantumin juga Instagramnya Sekar, lu bisa kepoin juga. Jangan lupa follow juga. Jangan lupa follow juga. Selebgram lah ya. Oh, influencer Rame aja lah lah gitu. ya, rame Netizen. lagi nanti. Mau ngaku seleb lu Kar, katanya gitu kan. Heboh ya kan. Nah, itu lu gimana sih awal mulanya? Kan lu awalnya nge-MC, tiba-tiba followernya banyak Sekar nih. Ya kan, dan lu mulai ngendorse di situ kan. Banyak orang minta jasa lu untuk di-endorin ya kan. Karena lu pengikut tuh banyak. Itu awal mulanya kayak gimana sih? Awalnya pertama dari teman-teman deket dulu yang minta Oke. di-endorse. Ah. Yang pertama, yang kedua gue bisa langsung melawan Buana sampai beberapa brand kayak gitu. Oke. Itu singkat ceritanya gue gabut karena weekday itu gue nggak ada acara. Weekday ya, nggak ada job MC. Terus tiba-tiba ada yang share kalau datangin acara itu dibutuhkan minimal follower 10k. Kebetulan waktu itu gue 10,1 apa 0,2 gitu. Oke. Oh, gue udah masuk nih Ah. kriteria. Ikutlah, iseng lah, itu acara lebih ke beauty class gitu. Oke. Nah, gue ikut acara itu, ketemulah ternyata di situ influencer semua dan gue nggak ngerti tuh orang influencer apa, KOL apa, dan gue ngeblank ya kan di Oke. situ. Pas gue ikut karena gue di situ tuh cuma mau ngambil ilmu make up, gitu kan, karena kan Iya. nge-MC kan gue butuh juga kan. Iya, Nah ya oke. sudah. Singkat cerita di situ gue ketemu banyak orang, ketemu teman-teman, akhirnya tukeran kontak. Oke. Gue ngerti manajemen influencer, manajemen KOL yang butuh-butuh untuk mereka nantinya promo-promo barang mereka. Nah dari situlah gue dari teman-teman itu akhirnya gue ya udah coba lumayan juga gitu Oke, kan. Akhirnya oke. dari situ mulai ada endorse. Oke, dari situ awalnya ya. Iya. Oke, dan itu kayaknya banyak banget tuh lu yang endorse. Gue lihat Instagram lu Endorsean kayaknya semua. endorse semua. Tapi kayak gini, lebih asik jadi selebgram atau jadi MC? Kalau gue boleh kasih pertanyaan itu, jawaban lu kayak gimana ya? MC. MC. Iya. Alasannya kenapa ya? Karena gue bisa komunikasi langsung dengan manusia langsung ya. Gitu ya. Dan rame banyak, gue happy ngeliat orang-orang ketawa. Oke. Gitu, gue happy ngeliat mereka semangat, Oke. ngeliat mereka senang gitu kan. Oke. Karena event itu kan pasti menyenangkan. Betul. Gue happy kayak gitu. Endorse gue juga happy sih, cuman kadang-kadang garing aja ngerjain sendiri, moto sendiri ya kan. Lu ngomong depan kamera sendiri, nggak ada interaksi ya. Paling lu milih interaksi dari komen aja ya? Iya, Oke. gitu. Jadi Oke. lebih interaksinya lebih asik MC sih, gue Gitu lebih ya? nyaman juga Oke. MC emang. Tapi kalau realita, maksudnya secara realistis untuk pendapatan asik di selebgram atau di MC sih? Selebgram Di IG ya? di IG lah Lebih kenceng asik ya? ya. Cepet banget ya? Bener. Cuman kontek-kontekan WA, Iya. kirimin gambar atau Iya. video, konsep kayak gini, transfer ya? Iya, kayak nanya barang, foto, transfer. Duit masuk ya? Iya benar. Kalau MC sendiri ribet, lama prosesnya? Hari itu Sebenarnya juga nggak sih? hari itu juga banyak yang malah sebelumnya udah lunas juga, Oh, gitu ya? banyak. Oh. Terus kalau misalnya MC gimana bayarannya? Kalau MC itu ada yang langsung juga. Langsung juga ya? Ada banyak ya? dan ada yang sebelum acara juga udah lunas banyak. Oke, Cuman iya. kan kalau misalnya MC itu mungkin prosesnya ya dari mulai gue mesti beli baju dulu Oh, gitu. ya kan. Iya, iya. Udah gitu OTW ke lokasi. Cuman Oke. kan itu yang paling happy-nya itu saat udah ngeliat banyak sekali orang-orang Iya, iya. yang happy dengan Benar. penampilan kita. Betul, Itu happy betul. banget sumpah. Jadi Iya. nggak kepikiran untuk yang sebelum-sebelumnya kita lakuin itu bener-bener nggak kebayar lah gitu Oke. loh. Oke. Tapi lu sebenarnya banyak jobnya kebanyakan yang formal apa yang non formal sih? Non formal karena Non-formal gua ya? memang yang gua kuasai itu ya
Lebih banyak konser sih. Konser ya? Iya. Oke, Iya, konser. gitu. Terakhir lu konser di mana ya? Kalau MC konser? Lampung. Lampung? Iya. Oke, konser musik band Musik yang promosiin rokok. kali ya? Rokok ya? Rokok biasa. Oke, gitu. oke. Keren banget, asli. Saya banyak yang lebih keren. Iya, iya, iya. Kar, gini Kar, apa namanya, lo kan udah awalnya dari MC, terus jadi influencer, selebgram. Mungkin nih teman-teman di sana ada yang mungkin dia dalam apa namanya hatinya pengen nih gue jadi seorang MC atau mungkin selebgram juga, tapi karena lo awal dari MC, lo boleh nggak sih kasih tahu tipsnya menurut versi lo nih, tips untuk menjadi seorang MC, apa sih yang perlu mereka lakukan gitu? Pertama sih percaya diri ya. Oke. Percaya diri nomor Iya. satu. Kalian harus berani, pede Pede ya? gitu di hadapan banyak orang. Oke. Berani aja dulu. Ah. Yang kedua mungkin nanti juga ngikutin sih nextnya, karena apa? Karena suasana pun membawa pengaruh. Oke. Saat itu kalau lagi serius ya kita ke bawah serius. Oke. Dan persiapin konsepnya dengan matang. Oke. Jadi mungkin nggak hanya berani aja. tapi lu kalau boleh Dikonsepin konsep dengan juga. matang. Oke. Misalnya karena lu first time, jadi benar-benar detail sekali lu tulis, lu catat apa saja yang mesti lu sampaikan nantinya. Oke. Itu sih. Itu tipsnya ya. Jadi bener banget, segala sesuatunya lu harus coba, lu harus pede. Kalau misalnya nggak pede gimana Kar? Kalau itu beda cerita, lu juga bingung ngasih tipsnya kayak gimana ya kan? Jadi paksainnya teknik Iya, dulu ya, coba dulu ya. benar. Bener sih yang lu bilang tadi, karena kalau misalnya udah nyoba, nyemplung, Udah, ya bisa lu harus ke bawah berenang. suasana. Benar. Iya, benar. Istilahnya kalau udah nyebur mau nggak mau kita Harus berenang mencoba daripada untuk- iya. tenggelam ya kan? Benar, benar. Oke, keren banget obrolan kali ini tentang MC dari Sekar. Mungkin cukup sekian, gua ucapin terima kasih banyak Kar, lo udah datang untuk buat konten di Denkus Channel. Sekali lagi jangan lupa untuk follow Sekar, Instagramnya gue cantumin di bawah ini. Follow dan apa? Lu udah ada YouTube channel belum sih? Belum. Belum ya? Lagi on the way, maksudnya Lagi on the ini way. kita bikin ya. Nanti kalau ini lu kepoin bisa lu subscribe juga, mungkin sebentar lagi lu bikin Iya. kali ya. Oke. Sekali lagi thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe channel gue, dan lu juga bisa komen di kolom komentar di bawah ini kalau lu ada pertanyaan seputar MC, nanti bisa gue jawab juga. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.